Hei, ini Adi. Hari ini, Anda akan mendengar cerita tentang bagaimana sekelompok orang bertemu dengan makhluk ekstraterestrial saat terperangkap di dalam sebuah bangunan, di mana mereka dikejar, serta pengkhianatan dan perselingkuhan yang terungkap dalam hubungan mereka. Setelah menonton, Anda dapat berlangganan saluran ini. Ini sangat membantu kami dalam mewujudkan konten-konten selanjutnya. Jake, seorang karyawan di Storage 24, mengalami goncangan bangunan yang tiba-tiba dan agresif, menyebabkan kekhawatiran bagi rekan-rekannya, Greg dan Sarah. Awalnya mengira itu gempa bumi, mereka menemukan kecelakaan pesawat ketika Sarah melihat keluar jendela. Greg keluar untuk memeriksa kerusakan pada mobilnya yang disebabkan oleh mesin pesawat, tetapi saat dia di luar, gedung tersebut dikunci otomatis. Sementara itu, seorang wanita yang sedang menjalan-jalankan anjingnya di dekat lokasi kecelakaan menyadari anjingnya bereaksi terhadap sesuatu di sisi lain pagar yang terbuka. Dengan rasa penasaran, dia mengikuti anjingnya lebih dalam ke lokasi kecelakaan dan menemui unit kargo yang rusak dan ditutupi oleh zat putih. Anjingnya menggonggong ke sesuatu di kegelapan dan berlari ke arahnya. Mendengar suara yang seperti sesuatu sedang dipotong, wanita itu panik, takut untuk keselamatan anjingnya dan dirinya sendiri. Di lokasi yang berbeda, Charlie dan Mark menemukan diri mereka terjebak dalam kemacetan lalu lintas karena kecelakaan tersebut. Charlie memanfaatkan kesempatan itu untuk membahas putus cintanya yang baru-baru ini, sementara Mark mulai bosan dengan topik tersebut. Mark mencoba fokus pada berita yang melaporkan kecelakaan pesawat kargo militer di London, yang diyakini telah ditembak jatuh. Namun, Charlie terus berbicara tentang mantannya. Malam itu, Jake dan Sarah mencari bantuan untuk membuka tirai tetapi tidak berhasil. Charlie dan Mark datang ke area itu untuk mengambil barang-barang mereka dari Storage 24 tetapi menyadari bahwa mereka tidak bisa masuk. Untungnya, Bob, insinyur pemeliharaan, tiba dan berhasil memperbaiki sistem keamanan. Sarah berjalan keluar dengan marah, membuat Jake lega. Sementara itu, Charlie dan Mark berusaha masuk ke dalam gedung, ditemani oleh Bob. Namun, setelah berada di dalam, Bob tanpa sengaja mengunci tirai lagi. Dia menjamin Jake bahwa dia akan pergi ke ruang bawah tanah untuk mengalihkan alarm ke sistem daya darurat. Setibanya di ruang bawah tanah, Bob menemukan bahwa mesin-mesin telah diotak-atik dan melihat jejak zat putih. Terintrik oleh suara di kejauhan, dia memutuskan untuk menyelidikinya. Di bagian lain gedung, Charlie pergi ke ruangan penyimpanan yang dibagikan dengan mantan pasangannya, Sally, yang juga hadir untuk mengambil barang-barangnya. Teman Sally, Chris, dan pacarnya, Nikki, kebetulan juga ada di sana, menyaksikan argumen antara pasangan mantan tersebut dengan canggung. Tiba-tiba, listrik mati mendadak, mendorong Jake untuk pergi ke ruang bawah tanah. Dengan kengerian, dia menemukan dada Bob terbuka dan melihat sosok makhluk yang mirip alien. Dalam ketakutan, Jake segera menutup pintu di belakangnya, tetapi makhluk tersebut terus mengejar dengan ganas. Dia berlari dengan cepat, berusaha keras untuk melarikan diri. Sementara itu, Charlie meyakinkan semua orang untuk pergi dan pulang karena tidak adanya listrik. Sally memutuskan untuk tinggal untuk mengatur barang-barang mereka, dengan bersemangat ingin segera mengeluarkannya dari hidupnya. Charlie dan Mark mendekati pintu keluar, dan pada saat itu listrik kembali. Di sisi lain, Sally merasa sendirian di ruangan setelah Chris dan Nikki pergi untuk makan. Kemudian, Charlie dan Mark tiba di area resepsionis tetapi tidak dapat menemukan Jake. Kekhawatiran mereka bertambah ketika mereka menemukan pintu yang rusak menuju ke ruang bawah tanah. Mereka mencoba memanggil bantuan dengan telepon tetapi menyadari tidak ada sinyal. Di area yang berbeda, Chris membeli makanan dari mesin penjual otomatis dan menunggu Nikki, yang pergi untuk ke toilet. Di dalam toilet, dia menjadi cemas ketika melihat bayangan berlalu di depan kubikelnya. Seharusnya tidak ada orang lain di sana. Tanpa dia ketahui, langit-langit telah dihancurkan, meninggalkan jejak yang ditinggalkan oleh makhluk tersebut. Sementara itu, Chris mendengar teriakan dari kejauhan dan sejenak meninggalkan Nikki untuk menyelidiki. Dia mengikuti suara ke unit penyimpanan yang penuh dengan manekin, di mana dia bertemu dengan Jake. Jake dengan mendesak memperingatkan Chris bahwa mereka perlu pergi segera agar tidak terbunuh. Sebelum dia bisa memberikan penjelasan lebih lanjut, mereka mendengar suara berderit dan berkerut yang mengejutkan. Diterjang oleh ketakutan, Jake mulai menangis. Tiba-tiba, sebuah tangan berkuku menggenggam wajahnya dan dengan paksa menariknya ke atas ke langit-langit. Charlie dan Mark kembali ke Sally, menjelaskan bahwa mereka terjebak lagi karena penutup jendela. Dalam frustrasi, Charlie meminta penjelasan dari Sally, yang membuatnya marah. Sebagai tanggapan, Sally mengungkapkan bahwa dia tidak lagi mencintainya. Dia berjalan keluar, dan saat Charlie mencoba mengikutinya, Mark menasihatinya untuk tinggal sementara dia mencoba menenangkan Sally.
Namun, tanpa diketahui oleh Charlie, Mark dan Sally terlibat dalam perselingkuhan, dan mereka mulai berciuman di ruang penyimpanan sebelah. Sementara itu, Nikki kembali ke ruangan dan bertanya pada Charlie tentang keberadaan orang lain. Tiba-tiba, mereka mendengar jeritan keras, yang memicu Charlie untuk segera mencari Mark. Menyadari bahwa temannya juga mendengar suara tersebut, Mark meninggalkan ruang penyimpanan dengan Sally mengikutinya. Menyaksikan ini, Charlie dengan cepat memahami pengkhianatan teman baiknya dan menyerangnya secara fisik sampai wanita-wanita itu melerai. Charlie meminta penjelasan kepada Sally tentang hubungan mereka, dan dia menyiratkan bahwa mereka telah terlibat selama beberapa waktu. Terluka oleh pengungkapan itu, Charlie meninggalkan ruangan, dan Mark memerintahkan Sally untuk meninggalkannya sendiri. Nikki, kecewa dengan tindakan temannya, bergabung dengan Charlie, dan bersama-sama mereka memulai pencarian untuk Jake agar bisa meninggalkan gedung. Akhirnya, mereka berada di ruangan penuh dengan manekin, di mana Chris berdiri kaku dalam kejutan dengan darah di wajahnya. Mereka mencoba membangunkannya dari keadaannya ketika darah mulai menetes dari langit-langit. Khawatir, Charlie menyelidiki tetapi tidak menemukan apa-apa. Tiba-tiba, Jake muncul dari mana-mana, bernapas dengan berat, dengan wajahnya yang hancur berantakan. Makhluk itu dengan cepat menarik Jake ke dalam kegelapan, meninggalkan Charlie dan yang lainnya terkejut dengan pemandangan yang mengerikan itu. Sementara itu, Sally dan Mark melihat Nikki di luar, berusaha menarik nafas. Mereka masuk untuk memeriksa yang lainnya, dan Charlie memberitahu mereka tentang hilangnya Jake. Chris akhirnya berbicara tapi hanya mengucapkan frasa mengerikan bahwa mereka semua akan mati. Tiba-tiba, seorang pria tua bernama David muncul dan menahan Nikki sebagai sandera, menuduh mereka memata-matainya. Untungnya, Sally berhasil memukul David hingga pingsan, dan mereka memutuskan untuk mengikatnya, menduganya telah membunuh Jake. Namun, David mulai mengoceh tentang mantan istrinya dan menyangkal keterlibatannya dalam pembunuhan, membuat kelompok tersebut bingung tentang nasib Jake. Mereka mendengar suara berdentang dari luar, membuat Chris panik dan mengklaim bahwa itu akan datang untuk mereka. Charlie memberi instruksi kepada Nikki untuk menutup pintu, dan ketika semuanya menjadi sunyi, mereka mengira mereka aman. Namun, makhluk tersebut dengan keras mengetuk pintu dan berhasil membukanya. Dalam upaya putus asa untuk menyelamatkan dirinya, Chris berlari keluar, tetapi monster itu menangkapnya dan dengan brutal mencabik-cabik hatinya. Sementara itu, David menyarankan bahwa unitnya adalah opsi terbaik karena dapat dikunci dari dalam. Mereka bergerak ke sana, tetapi mengalami kesulitan masuk ketika David menyadari bahwa ia tidak dapat menemukan kuncinya. Kelompok itu mulai mendengar makhluk mendekat, memaksa David untuk bekerja lebih cepat. Tepat pada waktunya, mereka masuk ke unit tersebut, terkejut dengan kehadiran makhluk itu. David berspekulasi bahwa makhluk itu berasal dari pesawat, menjelaskan bahwa ia telah mengikuti berita dan mengetahui bahwa militer telah mengisolasi setengah dari London karena kargo berbahaya yang diangkut oleh pesawat tersebut. Menyadari mereka perlu melarikan diri sebelum makhluk membunuh mereka, Charlie mengingat bahwa Bob memiliki alat yang mampu membuka tirai. David menyebutkan bahwa sistem daya dan kabel yang diperlukan untuk mengoperasikan perangkat berada di ruang bawah tanah, menyarankan mereka mungkin menemukan Bob di sana. Namun, untuk mencapai ruang bawah tanah, mereka harus berani keluar lagi. David menegaskan bahwa mereka perlu menemukan senjata di unit lain sebelum mencoba mencapai ruang bawah tanah. Charlie dan Mark bergerak melalui saluran ventilasi untuk mengakses unit lain. Selama perjalanan mereka, Mark mencoba menjelaskan perselingkuhannya dengan Sally, tetapi Charlie menolak untuk mendengarkan dan memprioritaskan kelangsungan hidup mereka. Akhirnya, mereka mencapai unit pertama dan cepat mengumpulkan senjata dan persediaan seperti walkie-talkie dan kembang api. Namun, saat mereka kembali, makhluk itu mulai mengetuk saluran. Mereka berlarian untuk melarikan diri tetapi menemukan jalan buntu. Tanpa pilihan lain, mereka harus mendaki ke atas. Tetapi saat Charlie mencoba melarikan diri, makhluk itu mengoyak saluran di depannya. Charlie memohon bantuan Mark, tetapi Mark meninggalkannya, mengklaim ia telah melakukan yang terbaik. Mark mengunci ventilasi di belakangnya, menyatakan bahwa ia mencoba menyelamatkan Charlie tetapi gagal. Ia dengan histeris mendistribusikan senjata ke yang lain, menekankan kebutuhan untuk pergi. Sebagai kejutan bagi semua orang, Charlie selamat dari serangan makhluk itu dan menemukan senapan mesin di unit tersebut, hanya untuk menyadari itu adalah mainan. Meskipun kekecewaan, ia berhasil membuka kunci unit. Namun, saat ia melangkah keluar, makhluk itu menendangnya kembali masuk. Untungnya, seekor anjing robot mengaktifkan dan mengalihkan perhatian monster, memungkinkan Charlie untuk melarikan diri. Ia bergabung kembali dengan yang lain, yang bingung dengan kelangsungan hidupnya. Saat mereka mendengar makhluk mendekat, mereka melanjutkan pelarian mereka. Sayangnya, mereka tanpa sengaja bertemu dengan makhluk itu, dan David mendesak mereka untuk melanjutkan tampanya.
Charlie ingin membantu, tetapi David bersikeras ia tidak boleh kehilangan pandangan pada yang lainnya. David dengan berani menghadapi makhluk itu, tetapi ia tewas oleh keganasannya dalam beberapa menit, tengkoraknya hancur. Akhirnya, kelompok tersebut mencapai ruang bawah tanah, tetapi mereka ragu untuk turun. Charlie memimpin dan membagi kelompok menjadi dua. Ia menjelajahi satu sisi ruang bawah tanah dengan Nicky, sementara Mark menemani Sally. Seiring waktu, Charlie melihat Bob, yang kehilangan setengah tubuhnya. Ia memberitahu yang lain melalui walkie-talkie bahwa mereka telah menemukan Bob dan harus kembali ke area resepsionis. Namun, sebelum Charlie dapat mendekati Bob, pria yang terluka itu mengulurkan tangan ke arahnya, menimbulkan ketakutan. Charlie cepat mengambil perangkat dan melarikan diri. Ketika ia dan Nicky mencapai area resepsionis, Sally tidak ada di mana-mana. Mark mengungkapkan bahwa makhluk itu mengambilnya dan menyarankan mereka tidak dapat melakukan apa-apa. Dengan curiga, Charlie mencoba mencari Sally, tetapi Mark mencegahnya, menegaskan bahwa mereka harus melarikan diri dan memprioritaskan keselamatan mereka sendiri. Hal ini membuat Charlie memukul Mark, mengekspresikan kekecewaannya pada persahabatan mereka. Charlie menuduh Mark selalu membutuhkannya untuk merasa lebih baik tentang dirinya sendiri, termasuk mencuri pacarnya. Dengan tekad, Charlie melanjutkan pencariannya untuk Sally. Di tempat lain, makhluk itu menyerang Sally, tetapi ia berhasil menusuknya, memungkinkan dirinya untuk melarikan diri. Saat makhluk itu mengejarnya di sebuah lorong, ia menemukan perlindungan di lift terdekat. Ia menghubungi Charlie melalui walkie-talkie dan mengungkapkan lokasinya, berharap untuk pertemuan yang tepat waktu. Sementara itu, Nicky mengikuti Charlie, bersenjata kembang api, saat makhluk itu hampir merobohkan pintu lift. Sally dengan putus asa mencoba melarikan diri melalui saluran sebelum makhluk itu bisa mencapainya. Secara mengejutkan, makhluk itu teralihkan oleh suara mainan anjing yang menggonggong, yang berjalan ke arahnya dengan kembang api terpasang. Mainan anjing itu meledak di wajah makhluk itu, memberikan kesempatan sejenak. Charlie mencari Sally dan sangat gembira menemukannya masih hidup. Sally, di sisi lain, terkejut dengan tindakan Charlie menyelamatkannya. Mereka pergi bersama Nicky untuk bergabung kembali dengan Mark di lantai atas, tanpa menyadari bahwa makhluk itu masih hidup. Saat mencapai lantai atas, Mark menolak untuk membuka pintu setelah melihat makhluk itu mendekat dari belakang. Meskipun beberapa upaya, Charlie merobohkan pintu, dan begitu di dalam, ia memerintahkan yang lain untuk membantunya menghalangi pintu tersebut. Ia dengan cepat mengambil perangkat dan mencoba memecahkan kode, sementara Sally menghadapi Mark dengan tamparan. Akhirnya, Charlie berhasil memecahkan kode dan mengumumkan rencana pelarian mereka. Namun, makhluk itu menerobos masuk melalui pintu, meraih Mark dan menghancurkan wajahnya di depan mata semua orang yang ketakutan. Charlie dengan berani mencoba menyelamatkan Mark, tetapi ia kalah oleh kekuatan makhluk itu. Nicky datang membantu, menyemprotkan makhluk dengan pemadam api. Charlie mendapatkan kembali kesadarannya dan melanjutkan pertarungan, tetapi makhluk itu dengan mudah melemparkannya pergi. Saat makhluk itu mengancam Charlie, Sally melempar sebuah linggis, memungkinkan Charlie untuk menusuk monster itu. Akhirnya, makhluk itu roboh. Setelah mereka keluar dari gedung, mereka menyadari bahwa sudah pagi. Mereka memulai perjalanan pulang, dan sebelum Charlie berangkat, Sally minta maaf atas segalanya dan menawarinya tumpangan. Namun, ia menolak. Tiba-tiba, Charlie melihat bayangan mengambang di atasnya, dan dengan kagetnya, itu adalah pesawat alien. Pesawat terbang menuju kota, yang dilalap api dan dalam kekacauan total, menunjukkan bahwa pertempuran telah meluas di luar batas storage 24. Jadi, apa pendapat Anda tentang film ini? Tulis pikiran Anda di komentar di bawah video, dan jangan lupa untuk memberikan suka dan berlangganan saluran ini. Sampai jumpa.